Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa atamma alaina ni'matal iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وسوء عمله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah, di mana salah satu kenikmatan yang terbesar akan tetapi kenikmatan ini jarang sekali dirasakan, tiada lain dan tiada bukan adalah Allah masih menetapkan iman dan Islam pada diri kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa Allah terus menetapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah kabulkan segala doa-doa kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berkahi segala milik rezeki kita yang halal dan barokah untuk bisa terus taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan siang hari ini, yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang punya beban mudah-mudahan Allah ringankan beban-bebannya, yang punya masalah mudah-mudahan Allah tuntaskan segala bentuk permasalahannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan satu persatu dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Rohadi beserta jajaran pengurus daripada Masjid Al-Manar, dan juga segenap para asatidzah, para sesepuh dan pini sepuh, para ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya nih sebelum saya mulai, kalau ngajinya berapa lama Bu?
Bu, oi, berapa lama? Sejam, lama juga sejam ya. Ya Bu. Baik. Sekarang kita konteksnya adalah ngaji. Apa yang dimaksud dengan ngaji? Secara bahasa diterjemahkan bebas, ngaji adalah ngasak diri. Orang yang pandai mengasak diri artinya adalah orang yang pandai mengintrospeksi dan bermuhasabah akan dirinya. Karena sesungguhnya manusia ini akan mengalami 3 dimensi dalam hidupnya. Dimensi pertama yang kita kenal adalah dimensi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah sebuah masa yang tidak mungkin bisa kembali pada diri kita, dan masa itu sudah terlewati begitu saja tanpa ada sebuah arti yang bermakna yang sudah kita jalani. Yang tua tidak mungkin jadi muda. Yang kuat dulunya tidak mungkin sekarang masih jadi kuat. Karena apa? Masa lalu sudah dia jalani. Adapun masa yang kedua, yang pasti akan dilewati oleh setiap makhluk hidup adalah dimensi masa sekarang, yaitu di mana kita berada dalam sebuah posisi kenyataan dalam hidup. Keadaan kita seperti ini adanya, masih bisa duduk berkumpul bersama, bersendah gurau, itu adalah sebuah masa kenyataan yang sedang kita jalani. Sedangkan masa yang ketiga adalah masa yang akan datang, yang kita kenal dengan sebuah waktu atau masa, sebuah harapan, sebuah cita-cita diri kita akan sebuah waktu yang jauh lebih baik daripada sekarang ini. Orang yang pandai serta orang yang bijak adalah orang yang menjadikan masa sekarang ini jauh lebih baik daripada masa yang sudah dia lewati, dan menjadikan masa yang akan datang harus jauh lebih baik daripada masa sekarang ini. Bu, sekarang kita masih muda apa tua? Alhamdulillah, Pak, saya mah muda. Kalau saya mah muda, Bu, masih muda. Kelihatan kan, mukanya juga masih muda, masih umur 25 tahun, Bu. Maklum masih ABG kalau saya ini. Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momen kesempatan ta'lim kita, muwajahah kita pada kesempatan hari ini, kita akan flashback. Kita akan kembali merenung masa-masa yang sudah kita lewati. Kalau kita melihat di dalam agama Islam, serasa hampir setiap bulannya ini adalah bulan yang teramat istimewa. Betul apa betul? Sekarang kita masuk di bulan apa, Bu? Juli. Bulan Muharram. Bulan apa, Bu? Muharram. Tuh, Bu, ketika kita berjumpa dengan bulan Muharram, kita senantiasa diingatkan oleh sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW melaksanakan yang namanya apa? Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika masuk di bulan Rabiul Awal, kita diingatkan sebuah peristiwa yang sangat agung, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita jadikan uswatun hasanah, dilahirkan ke muka bumi ini. Berbicara bulan Ramadan, kita pun diingatkan dengan nuzulul Quran.
Berbicara bulan Syawal, kita pun diingatkan dengan yang namanya hari raya Idul Fitri. Berbicara bulan Rajab, kita pun diingatkan dengan sebuah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sebuah catatan kita pada kesempatan kali ini adalah menjadi orang-orang yang terus memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh zaman ini berlalu, jangan sampai akidah ini rapuh. Boleh zaman ini berlewat, jangan sampai nilai-nilai keimanan kita menjadi mati. Karena konsep dalam hidup ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang selama 13 tahun di kota Mekah, mempunyai sebuah tujuan, bukan hanya sekedar bagaimana menyempurnakan akhlak, tetapi membawa sebuah misi dan visi yang teramat mulia, yaitu bagaimana membongkar, merusak daripada nilai-nilai kemusyrikan yang ada pada orang Arab pada waktu itu. Karena selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di kota Mekah, hanya menanamkan nilai-nilai sebuah akidah, bagaimana diri kita ini percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebuah konsekuensi kepada orang-orang yang beriman, maka tiada lain dan tiada bukan hanyalah sebuah kalimat yang akan terus kita bawa mulai dari sejak kita terlahir, mulai sampai sekarang kita hidup dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat la ilaha illallah. Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah kalimat la ilaha illallah sudah tertancap dalam diri kita, ketika kalimat la ilaha illallah terus berada dalam diri kita, maka konsekuensinya apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah lari dari segala bentuk permasalahan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah meneteskan air mata saya kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika konsekuensi ini tertancap dengan baik, kalimat la ilaha illallah ini tertancap dalam sanubari keiman kita, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang-orang yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Sering ngucapin la ilaha illallah, Bu. Berapa banyak? Ada 1000 kali? Enggak. 500 ada? Ora juga. 2,5 ora juga. Bohong kalau sampai Pak, saya 2,5 Pak, bohong. 100 ada, tapi jarang-jarang Pak. Paling kalau ngaji lagi barengan, lagi tayasinan, lagi tahlilan, baru baca yasin itu kalau ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah lewat 15-20 dalam hatinya, lama mensi ini ngucap la ilaha illallahnya. Betul. Kadang-kadang kan kita suka gerendeng, Bu, kalau ngaji. Kalau nggak gerendeng, rata-rata orang ngaji itu gerendeng sama gurunya. Jangan-jangan saya digerendengin ini, ya Bu. Kalau malam, Bu, ya itu, Bu. Kalau kita bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersandar kepada orang kaya, kemudian orang kayanya jatuh miskin, maka kita ikut menjadi orang bangkrut. Ketika kita bersandar kepada penguasa, para pejabat, ketika penjabat dan penguasa itu pensiun, kita pun ikut pensiun. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah bergeser
geser dalam sekejap apapun. Allah tidak akan pernah runtuh akan kekuasaannya. Allah tidak akan pernah pudar akan keagungannya selama kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka disitulah iman kita akan terus jejak dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Bu, kalau bukan karena iman, Bu, kalau bukan karena iman, saya yakin Ibu nggak duduk di kemari. Betul. Kalau bukan karena iman kepada Allah, rasanya malas. Karena duduknya kita di tempat ini tiada lain dan tiada bukan adalah rasa bentuk bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Banyak orang yang sehat, banyak orang yang diberikan sebuah kesempatan oleh Allah, tetapi dia tidak pernah memanfaatkan kesempatan itu, tidak pernah memanfaatkan waktu itu untuk bagaimana menghabiskan waktunya untuk bisa mendekatkan dirinya, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah rasa rindu yang teramat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau malam pernah nangis enggak? Bu, pernah nangis enggak? Pernah nangis? Nangis banyak dosa apa nangis enggak punya duit? Dua-duanya. Serakah menangis enggak punya duit, nangis. Banyak dosa, nangis. Tuh Bu, coba Bu, orang yang pandai adalah orang yang bisa kembali menjadikan masa lalu ini sebagai pelajaran. Seberapa sering diri kita menangis di hadapan Allah, seberapa sering diri kita menghadap dan mengadakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah bentuk harapan akan sebuah rasa dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasanya tampang model-model kayak ibu-ibu ini mah saya yakin kalau malam pada bangun rata-rata ahli sujud semua ini Bu, ahli sujud ya Bu ya. Kalau malam pasti pada sholat kan Bu, nggak yakin mukanya Bu. Yang ada bangun malam, bangun Pak, ngapain? Kencing Pak. Tuh kan, tuh Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara sebuah nilai keimanan, terkadang iman kita ini hanya sebatas lisan. Kita sering mengucapkan yakin dan percaya dengan Allah, yakin, tetapi tidak pernah diikuti dengan sebuah aplikasi akan sebuah nilai-nilai keyakinan diri kita kepada Allah. Di masjid kita beriman yakin adanya Allah, di rumah lepas dari ngaji ngomongin orang jalan. Di majelis taklim ada iman, selepas pada ngaji ngomongin orang. Betul apa betul? Empo anu tadi gua lihat ngaji, gelangnya baru. Udah gitu gelang ada 3 ronceng lagi katanya. Kalau ngomong kenceng, pamer itu mah kita. Ya kan? Kita mah kan rada usil. Kita mah nggak usah usil Bu. Yang punya gelang orang, iya kan? Kenapa kita usil? Kadang-kadang orang kayak kita nih, mohon maaf, bukan emak-emak, bukan di sini nih, di tempat saya Bu. Kalau ada emak-emak ngaji pakai baju baru, kadang-kadang jadi omongan. Wah, lo pakai baju baru. Gua tahu itu bulu kredit 3 bulan itu tuh. Yang kredit siapa? Yang pakai siapa? Kita mau usil. Betul. Tuh. Orang tetangga beli mobil, tetangga bangun rumah, panas palanya. Pak, panas, yang panas mah knalpot Bu, bukan pala kita. Benar. Makanya hidup mah kudu pasrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi yang namanya iman, sekali lagi, ketika kita terlahir membawa iman, ketika hidup kita dengan iman, ketika kembali pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun harus terus memegang teguh akan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Bu, konsep dalam hidup. 5 menit lagi cukup kan? Udah kan? Cukup? Hah? Katanya tadi 15 menit, ibu ngitungin baik. 15 menit lagi, alhamdulillah, jangan 15 menit. Bu, ketika Allah jadikan manusia ada di dunia ini, Allah bagi dua manusia itu dalam kategori dalam hidup. Ada hidupnya orang yang penuh dengan kemudahan, dan ada orang yang hidupnya senantiasa terus mendapati segala bentuk kesukaran-kesukaran. Bagi golongan pertama, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, pasti menuai sebuah hasil. Pasti dia akan sukses dalam mengerjakan apapun yang dia laksanakan. Tetapi bagi golongan yang kedua ini, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, ketika dia berdagang senantiasa habis hasilnya. Ketika dia bercocok tanam, rugi yang dia dapati. Teramat sulit bagi golongan kedua ini, serasa dalam hidupnya ini terasa teramat gelap, dirundung kabut yang begitu pekat, serasa mau hujan yang sangat lebat. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang pada frustasi. Kalau kita melihat rentetan dalam hidup ini, ketika kita melaksanakan, Pak, serasa dalam hidup saya ini, dalam rumah tangga, dalam membina keluarga, mendidik anak, serasa gampang-gampang aja. Anak mau bayaran, ada duitnya. Anak mau belajar ke sekolah tinggi, ada ketemu jalan keluarnya. Anak mau kerja, rasanya langsung diterima. Kalau kita urutkan dalam hidup ini, mungkin teramat banyak sebab musabab yang akan kita dapati. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan solusi-solusi dalam hidup kita ini, di mana Allah dengan secara tegas mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fanuyassiruhu lil yusra. Tuh Bu, surat apa? Surat apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Surat Al-Lail Bu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fanuyassiruhu lil yusra. Tuh, di mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang akan mendapati hidupnya penuh dengan kemudahan, penuh dengan keberhasilan dan kesuksesan. Yang pertama yang harus dia terapkan adalah fa'amma man a'ta, yaitu sikap atau sebuah bentuk kriteria dari sikap suka memberi. Yang namanya al-a'ta ini adalah senantiasa tangan selalu berada di atas, di mana orang-orang yang sifat al-a'ta ini peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang-orang yang membutuhkan, peduli dengan para yatim piatu, peduli dengan yang namanya orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan. Dia selalu membantu dengan harta yang dia miliki. Dia punya rezeki, dia infakkan dananya untuk perkembangan masjid. Dia punya rezeki, dia wakafkan apapun untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah orang-orang yang akan mendapatkan sebuah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangannya adalah orang yang sering sodakoh. Orang yang sering sodakoh. Sering sodakoh apa kagak? Insya Allah itu insya Allah mana Bu? Tambun apa mana? Insya Allahnya. Kalau sodakoh saya mau tanya jujur nih, jujur.
jujur, paling gede berapa? 5.000 goceng, Pak. Dari kapan? Dari dulu, Pak. Goceng orang pindah-pindah tuh nilai gesernya. Ada yang 50.000, ora 100.000, ketahuan pada pelit semuanya. Makanya hidupnya begitu-begitu aja, begitu-begitu aja. Karena apa? Terkadang ketika manusia itu sudah Allah yang namanya berikan rezeki, Allah tidak pandang bulu. Orang yang beriman Allah kasih rezeki, orang yang tidak beriman Allah kasih rezeki. Siapapun Allah berikan rezeki kepada orang tersebut. Sedangkan harta yang kita miliki adalah sebuah bentuk titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bangga ketika diri kita memiliki fasilitas di rumah yang mewah, mobil yang mengkilat, motor yang banyak, pakaian yang hebat. Semuanya itu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita nanti dihisab oleh Allah. Makanya Bu, orang yang paling lama ditanyanya sama malaikat sama Allah itu orang-orang kaya. Orang kaya. Orang apa? Kaya. Tuh Bu, dihisap sama orang kaya paling lama, jaraknya itu sekitar 500 tahun. Kalau orang yang paling duluan masuk surga, orang-orang susah, miskin, susah. Kira-kira pengen jadi orang susah apa orang kaya? Orang susah apa orang kaya? Kaya. Wilang ngales baik kayak hati Pak, saya sama Pak. Tuh Bu, kudu bersyukur Bu. Kenapa kalau selama ini Pak saya setiap berdoa senantiasa minta kepada Allah agar dimudahkan jalan rezekinya, saya minta kepada Allah agar saya menjadi orang yang kaya, banyak hartanya, kok sampai sekarang kok saya nggak kaya-kaya Pak? Kira-kira kenapa? Sebab musababnya yang harus dia yakini adalah sebuah bentuk keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ketika kita masih begini-begini aja, nggak punya yang namanya harta yang berlimpah, mobil yang mewah, uang yang berlipat-lipat, mungkin nanti ini akan menjadi nilai plus buat diri kita ketika di hadapan Allah. Karena dengan sabarnya diri kita menjadi orang yang begini adanya, Allah punya jalan memasukkan diri kita masuk ke dalam surga. Tapi rata-rata kita ini kalau jadi orang kaya, banyak harta, kira-kira sombong kita ini. Bener enggak? Kira-kira kalau jadi orang kaya sombong apa kagak? Baru gue punya mobil sombong banget dia mah. Tuh, orang ngajak-ngajak gua. Dulu mah lagi susah naik motor sama gua, jalan kono sono kemari sama gua, giliran gue udah kaya, ngajak makan sama orang lain, gua udah diajak-ajak. Tuh, iya kan? Iya kan? Yang menilai kita ini sombong diri kita apa orang lain? Orang lain. Tapi kita nggak pernah sadar. Tuh, fa'amma man a'ta. Jadi orang yang suka memberi. Yang kedua, fa'amma man a'ta wattaqa. Kunci yang kedua dalam meraih sebuah kesuksesan kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa artinya takwa? Imtithalul awamir wajtinabin nawahi, yaitu bagaimana sebuah proses kita menjalankan sebuah perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita meningkat ketakwaan kita kepada Allah, maka disitulah dikatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Semakin kita bertakwa kepada
Allah, semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kata Allah janjinya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Aku akan memberikan sebuah rezeki yang tiada diduga dan dia sangka. Tuh Bu, oi, udah lewat, dikit lagi, satu lagi. Ngajinya tong lama-lama, takutnya digerendeng tuh 10 menit lagi Pak, katanya diingetin ngajinya, hitung-hitungan ngajinya. Tuh yang ketiga apa? Wasaddaqa bil husna, bahwa segala bentuk apapun yang kita kerjakan, kita harus berhusnuzon, kita harus yakin bahwa segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan, pada hakikatnya itu kembali kepada diri kita semuanya. Ketika kita sedekah, maka nilainya bukan kembali kepada orang yang kita beri, tetapi nilainya itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita terus meningkatkan ibadah ngaji bersama-sama, kita mengajak orang untuk terus belajar bersama-sama, pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Bahkan ketika kita mengajak rekan kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, dia mau ikut bersama ngaji, duduk bareng bersama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka disitulah pahalanya kita semakin berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah. Ya. Baik ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya 3 kesuksesan itu 3. Yang pertama adalah bersedekah, yang kedua adalah bertakwa, dan yang terakhir apa? Meyakini kebenaran itu, meyakini segala bentuk amaliyah itu akan kembali pada diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata saya yang kurang enak atau tersusun dengan baik, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang sakit Allah sehatkan badannya, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi ahli min khair fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala min kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sa'altuka bi ismikal mu'azzam qadruhu bi ajin ahujin jalla jaljutu jal jalat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma hasil maqasidana ya Allah, wa qadina hajatana ya Allah, istajib du'aana ya Allah, mal jama'a fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.